Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Praktikum C2. Di sini kami akan membahas mengenai kasus keuangan negara. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Maharani dengan NIM terakhir 161. Perkenalkan, nama saya Alfiwa Indrayani Putri dengan NIM akhir 268. Perkenalkan, saya Lucia Aurelia Lumbanraja dengan NIM terakhir 056. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Boleh. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kronologis pelanggaran terkait keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran keuangan negara. Selanjutnya, apa sebab dan akibat yang terjadi dari kasus pelanggaran tersebut. Lalu bagaimana tindakan pemerintah pusat terkait dengan asas-asas keuangan negara. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas upaya yang sudah dilakukan untuk pelanggaran oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini bagaimana kronologis pelanggaran terkait keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat yaitu Syarif Hasan mempertanyakan pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang banyak bermasalah. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan bahwa terdapat 6.011 masalah di laporan keuangan pemerintah pusat. BPK menemukan terdapat 6.011 masalah yang nilainya mencapai 31,34 triliun di laporan keuangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak mampu meredam kenaikan utang yang kini mencapai 7.052,5 triliun. Ia pun mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja kementerian atau lembaga. Syarif Hasan juga mendesak pemerintah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Selanjutnya, Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pengelolaan keuangan negara. Pihak pertama terlibat yaitu Syarif Hasan. Nah, peran Syarif Hasan banyak masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Syarif Hasan juga mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi kinerja. Yang kedua, pihak yang terlibat yaitu BPK. Nah, peran BPK dalam berita ini sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. BPK ini menemukan sekitar 6.011 masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Pihak terakhir yang terlibat yaitu pemerintah pusat. Perannya yaitu sebagai objek perhatian terkait pengelolaan keuangan yang dipertanyakan oleh BPK. Lanjut. Sebab akibat yang terjadi pada kasus pengelolaan keuangan negara. Sebabnya yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan seperti ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang bernilai sebesar 1,64 triliun. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang kerugiannya senilai 29,7 triliun. Yang terakhir, kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah pusat yang sebelumnya tidak mampu mengelola utang dengan baik. Nah, yang terjadi akibat kasus ini yaitu menimbulkan kenaikan utang sebesar 7,052,5 triliun. Kemudian negara mengalami kerugian senilai 31,34 triliun dan buruknya pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Lanjut. Tindakan pemerintah pusat terkait dengan asas-asas keuangan negara. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang tentang keuangan negara bahwa kasus tersebut telah melanggar asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, di antaranya yaitu
asas akuntabilitas. Nah, pada kasus tersebut ditemukan berbagai kasus yang merugikan negara. Hal ini merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban dari pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, asas proporsionalitas. Di sini pemerintah tidak dapat mengutamakan sesuatu yang sangat primer atau sangat penting dalam mengelola keuangan negara ini. Yang ketiga, ada asas profesionalitas. Pemerintah pusat di sini tidak melakukan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, yaitu asas keterbukaan. Pemerintah pusat tidak transparansi dalam mengelola keuangan negara ini sehingga terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Oke, baik. Di sini saya izin melanjutkan untuk pembahasan upaya yang dilakukan untuk pelanggaran oleh lembaga pemerintah. Nah, Syarif Hasan sendiri dan juga senior Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo. Syarif Hasan mengatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi itu cepat melakukan respon dan evaluasi atas berbagai masalah dalam pengelolaan negara, hingga menumpuknya utang Indonesia, serta mengurangi pengeluaran yang tidak penting karena saat itu, tahun 2022 itu juga sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi. Dan dalam hal ini juga tidak adanya tindak pidana dikarenakan rata-rata masalah keuangan negara di Indonesia yang terjadi ini kurang lebih seperti ini. Dan dana yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang primer atau yang penting, tapi malah dipakai untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga akhirnya melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Oke, baik. Terkait dengan analisis yang telah kami laksanakan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pada kasus ini adanya keprihatinan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Temuan sebanyak 6.011 masalah dalam laporan keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu tidak adanya transparansi, lalu juga ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kelemahan sistem pengendalian internal. Nah, Wakil Ketua MPR RI, yaitu Syarif Hasan, juga mengecam kenaikan utang yang signifikan dan mendesak Presiden Jokowi untuk segera merespon dan melakukan evaluasi kinerja kementerian ataupun lembaga pemerintah di Indonesia. Selanjutnya, yaitu saran yang dapat kami berikan terkait kasus analisis keuangan negara ini, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Tentunya pemerintah itu perlu meningkatkan transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan untuk memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh pihak yang terkait dan juga masyarakat Indonesia tentunya. Selanjutnya yaitu pengelolaan utang yang baik. Langkah-langkah perencanaan yang bijak perlu diambil untuk mengelola kenaikan utang sehingga utang di Indonesia itu tidak naik yang terlalu signifikan. Lalu yang ketiga, penguatan sistem pengendalian. Hal ini dapat membantu mencegah dan mendeteksi potensi masalah keuangan lebih awal sehingga tidak terjadinya penumpukan masalah-masalah. Lalu yang keempat, itu ada evaluasi kinerja. Tentunya pemerintah juga harus melakukan evaluasi kinerja kementerian untuk mengidentifikasi masalah juga mengatasi akar dari masalah tersebut. Lalu yang terakhir itu memprioritaskan pengeluaran yang penting. Di sini artinya itu tidak boros ataupun berhemat ya. Dalam periode pemilihan pasca pandemi pada tahun 2022 perlu diutamakan pengeluaran yang mendukung penguatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.